Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita sekarang berada di hari yang salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga saking mulianya hari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa berakhirnya dunia ini atau peristiwa kiamat terjadi pada hari itu. Dan pada hari itu juga dikisahkan dikeluarkannya Adam dan Hawa dari surga, dan pada hari itu juga dipertemukan Adam dan Hawa pada hari itu. Dan ma'asyiral muslimin, pada hari itu juga Allah menjadikan seluruh rangkaian waktu-waktu dimulainya terbit fajar hingga sampai tenggelamnya fajar, seluruh rangkaian di hari itu seluruhnya adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi mulai waktu apapun selama di hari itu, dan hari itu dinamakan oleh Allah sebagai hari Jumat, sehingga saking istimewanya Allah memberikan nama salah satu surat di dalam Al-Quran dengan Al-Jumu'ah, yaitu hari Jumat. Sehingga ketika kita masih dipertemukan dalam kesempatan hari Jumat ini, marilah kita manfaatkan. Dan ada beberapa amalan-amalan yang disunahkan, seperti seharian full selama di hari Jumat itu, zikir yang paling afdol dibaca adalah membaca sholawat. Sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan, berpendapat boleh meninggalkan amalan-amalan zikir lainnya, tapi khusus ketika memasuki hari Jumat full hanya membaca sholawat. Karena apa? Memang Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Kemudian membaca surat Al-Kahfi, kalau tidak seluruhnya minimal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi. Kemudian hal yang penting yang perlu kita ketahui tentang hari Jumat ini adalah yang sudah lama ditinggalkan, yaitu ketika di hari Jumat di sholat subuh itu sebenarnya kalau menurut riwayat itu Rasulullah SAW senang membaca surat As-Sajdah. Kemudian ketika ayat itu sudah menginjak pada ayat Sajdah, maka disunahkan untuk sujud tilawah. Seperti tadi, ketika ada kata-kata yang menyebutkan seorang hamba itu bersujud kepada Allah, maka sujud tilawah, walaupun itu kondisi dalam sholat. Lalu bagaimana ketika kita ini membaca Al-Quran, melewati ayat Sajdah, ya kita yang sedang membaca Al-Quran, ya langsung sujud saja. Kemudian seperti sujudnya seperti orang sholat. Lalu bagaimana kita yang sedang mendengarkan orang yang sedang tilawah Al-Quran, ketika melewati surat As-Sajdah, maka kita yang mendengarkan juga ikut sujud tilawah. Dan para ulama memberikan pendapat doa yang paling kuat riwayatnya yang dibaca ketika sujud tilawah itu adalah sebagaimana ketika kita membaca doa sujud dalam sholat yang selama ini kita lakukan. Walaupun ada riwayat yang lain, tetapi yang paling mudah adalah membaca doa sujud ketika di dalam seperti biasa kita melakukan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Inilah ma'asyiral muslimin kesempurnaan dan keutamaan hari Jumat. Maka berbahagialah ketika kita dipertemukan oleh Allah pada hari yang mulia ini, sehingga hari Jumat, hari yang mulia ini dijadikan ajang komunikasi saling bertemu seluruh umat Islam. Dan diwajibkan bagi kaum laki-laki untuk bertemu di siang hari di waktu Jumat. Yang awalnya sholat duhur itu 4 rakaat dipotong 2
apa rakaat yang pertama untuk 2 khutbah, 2 rakaat yang kedua untuk sholat Jumat. Makanya kalau ada jamaah yang tertinggal ketika sudah khutbah yang kedua, ya, maka kata ulama yang lain mengatakan sholat Jumatnya nggak sah. Karena apa? Karena dikiaskan sholat duhur itu 4 rakaat, maka dia harus mengikuti sholat Jumat itu sampai selesai. Lalu pendapat ulama itu mengatakan setelah Jumatan selesai dia harus kembali mengulang melakukan sholat duhur 4 rakaat. Karena duhur yang awalnya 4 rakaat dipotong 2 khutbah pertama sehingga dilanjutkan dengan 2 rakaat sholat Jumat. Maka kalau dia terlambat masuk masjid pada khutbah yang kedua, maka secara kias dia tidak sempurna ibadah Jumatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mewanti-wanti kita, memotivasi kita agar kita ini jauh-jauh waktu sebelumnya Jumat itu sudah hadir. Sebelum khotib sudah naik ke mimbar, kita dianjurkan sudah hadir minimal 1 jam lah. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan apabila ada seseorang yang sudah nututi khutbah pertama, tetapi dia ketika datang sang khotib sudah naik mimbar, maka Rasulullah mengatakan begini, sesungguhnya malaikat itu mencatat di pintu-pintu masjid itu setiap jamaah yang datang dicatat namanya. Tetapi ketika khotib itu sudah naik ke mimbar, maka malaikat yang bertugas mencatat jamaah yang hadir di pintu-pintu masjid, malaikat itu ikut mendengarkan khutbah. Sehingga apa? Kita yang terlambat pada waktu itu, walaupun masih nututi khutbah pertama, tidak mendapatkan persaksian malaikat. Padahal kita tahu salah satu persaksian yang tidak akan dibantah, yang tidak akan dilakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah persaksian dari para malaikat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, marilah kita manfaatkan hari Jumat ini adalah hari di mana kita banyak-banyak mendulang pahala untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, masih melanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan kita sebelumnya, 3 kali sesi pertemuan kita masih membahas tentang seputar ibadah. Pada poin pertama kita membahas makna ibadah, poin kedua bagaimana ibadah itu dijadikan ajang bisnis oleh Allah untuk kita menjual amal ibadah kita, Allah yang membelinya, lalu ditukar dengan surga. Lalu kemudian pada pertemuan ketiga yang kemarin membahas ibadah adalah ketika kita berusaha menteladani Rasulullah SAW dalam ibadah hati. Ibadah hati itu apa? Bersabar, ridho dengan takdir dan ketentuan Allah. Ya. Kemudian banyak sekali, termasuk ikhlas, menghilangkan penyakit hati seperti iri, dengki, dan sebagainya. Nah, kemarin kita coba membahas bagaimana ibadah hatinya Rasulullah SAW. Nah, sekarang pada pembahasan yang ketiga, pada awal pembahasan ini saya ingin mengawali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Likuli amalin sirah, wa likuli siratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqaitada, wa man kana ila ghairi dzalik faqad halal." Setiap anak manusia itu pasti beramal. Setiap anak manusia itu pasti berbuat amal kebaikan dalam amal-amal dalam kehidupannya. Ya. Likuli amalin sirah, walikuli siratin fatrah. Dan setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, anak Adam di muka bumi ini, pasti meninggalkan bekasnya apa? Yaitu fatrah, lelah, letih, dan capek. Maka barang faman kana fatratu ila sunnati, maka barang siapa yang lelahnya, letihnya, capeknya ila sunnati, menjalankan sunnah, yaitu menjalankan ketaatan kepada Allah, beribadah, ya, berpuasa misalnya, sholat dan sebagainya, maka lelah, letih, dan capeknya dia akan diberikan kemuliaan, balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana bila ghairi dzalik, barang siapa yang lelah, letihnya, capeknya selain itu, maksudnya apa? Dia lelah dan letih karena telah berbuat dosa dan maksiat, faqad halak, maka sungguh dia akan mendapatkan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, ternyata badan kita atau seluruh tubuh kita ini bisa capek. Dan yang paling capek itu sebenarnya bukan tangan kita, bukan kaki kita karena lama berdiri melakukan sholat.
Yang capek kita itu bukan badan kita yang terasa berat karena pegel-pegel, tetapi yang paling berat, yang paling capek dari bagian tubuh kita ini, dari bagian kiri kita ini adalah hati kita. Kenapa? Karena hati yang merespon segala sesuatu. Ketika ada godaan ya dalam sesuatu dalam hidup kita, itu entah itu berupa stres atau apa, yang paling merespon itu adalah hati. Sehingga hati ini bisa merubah suasana. Makanya kadang-kadang ada orang itu kadang-kadang merasakan capeknya ibadah. Capek aku ibadah. Akhirnya apa? Karena dia capek, akhirnya dia berhenti ibadah. Karena hatinya ini yang menjadi monitor itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau seseorang itu secara fisik capek, maka ya tidur obatnya. Tetapi bagaimana dengan hati kalau capek? Makanya pada pembahasan kita pada pagi hari ini, bagaimana tips supaya agar kita ini bisa mengistirahatkan hati kita yang capek. Oleh karena itu, para ulama menghimpun setidaknya ada 4 tempat yang bisa untuk mengistirahatkan hati kita. Maka barang siapa yang sering pergi ke 4 tempat ini, maka dia sering mengistirahatkan hatinya. Yang pertama, tempat yang paling yang bisa mengistirahatkan hati, yang bisa memulihkan kondisi hati, yang awalnya capek menjadi seger kembali adalah majelis ilmu. Jadi majelis ilmu ini bisa mengistirahatkan hati. Karena Rasulullah SAW menyebut majelis ilmu ini adalah taman surga. Karena apa? Surga itu identik dengan ilmu. Makanya kalau kita ingin mendapatkan surga, maka carilah dengan mencari ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia memperjalankan kakinya dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi identik dengan surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana air identik dengan ikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW juga menyerupakan ilmu itu dengan air hujan. Kenapa? Karena air hujan itu menumbuhkan dan menyuburkan. Begitu juga ilmu. Maka barang siapa seseorang yang hatinya capek, hatinya keras, hatinya membatu, kemudian dia datang ke majelis ilmu, maka hatinya akan menjadi tumbuh subur, menjadi hati yang sehat kembali. Oleh karena itu, ketika seseorang itu sudah duduk di majelis ilmu, dapat dipastikan seseorang itu bila benar niatnya, maka seluruh hiruk pikuk dunia yang ada di dalam pikirannya akan hilang. Dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan orang yang hadir di majelis ilmu mendapatkan sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kita jumpai, atau mungkin diri kita pernah mengalami, berapa banyak seorang suami ketika pulang dari majelis ilmu, pulang ke rumahnya, menghadap istrinya, dia memohon maaf atas segala dosa dan khilafnya kepada keluarganya. Betapa banyak kita jumpai seorang wanita, seorang istri, setelah pulang dari majelis ilmu, dia menghadap suaminya, meminta maaf atas dosa dan kehilafannya. Bagaimana kita juga sering menjumpai ada seorang anak yang hadir pulang dari majelis ilmu, dia langsung sungkem kepada orang tuanya, mohon ampun, mohon ridho pada orang tuanya, karena apa? Dia telah menyadari, telah banyak melakukan dosa dan kesalahan pada orang tuanya. Oleh karena itu, kenapa? Karena sejatinya ilmu itu adalah istirahatnya hati. Hati yang sakit, hati yang lelah, hati yang capek, bisa disegarkan kembali dengan majelis ilmu. Makanya beda kualitas orang, ya walaupun orang itu ahli ibadah, ya ibadahnya luar biasa, tapi kalau tidak senang hadir di majelis ilmu, dengan orang yang biasa hadir di majelis ilmu beda, Pak. Kualitas hidupnya juga beda, cara memandang hidup ini, orientasinya juga beda. Oleh karena itu, Allah memberikan pembeda di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-9, "Qul hal yastawil ladina ya'lamu la ya'lamu." Apakah sama orang yang tahu, orang yang berilmu itu
dengan orang yang tidak berilmu. Allah memberikan pertanyaan kepada kita. Tentunya nggak sama. Makanya orang yang biasa ngaji, ya, sama nggak biasa ngaji itu beda. Bukan berarti saya mendiskreditkan orang yang tidak pernah ngaji, bukan begitu. Maksudnya dari sisi kualitas keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menutup ayat ini dengan menggunakan kalimat innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang-orang yang senantiasa menggunakan akalnya yang dapat mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tahu bahwa majelis ilmu itu bisa mengistirahatkan hati, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW menamakan majelis ilmu itu dengan taman surga. Kenapa kok disebutkan Riyadul Jannah, taman surga? Karena sekali lagi surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. Itu tempat pertama yang untuk mengistirahatkan hati. Kemudian tempat yang kedua yang bisa mengistirahatkan hati adalah yaitu senantiasa kita ini bertemu, berinteraksi dengan orang-orang yang soleh. Karena ada sebuah perkataan indah yang harus kita perhatikan. Nadrul mu'min ilal mu'min yadrul qalbah. Orang mukmin itu, orang sesama mukmin itu, jika mereka saling bertemu, maka pertemuan itu bisa membersihkan karat-karat, bisa membersihkan kotoran-kotoran dalam hati mereka. Makanya seorang ulama besar seperti Imam Ibnul Qayyim ketika mengalami futur itu lemah semangat dalam ibadah, beliau datang kepada gurunya minta nasihat. Jadi ketika gurunya itu sudah memberikan nasihat, jangan langsung kemudian hatinya Imam Ibnul Qayyim itu menjadi kuat kembali, dia menjadi kokoh kembali, sehingga akhirnya apa? Dia lebih semangat, muncul dalam hatinya keinginan kuat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mempunyai teman yang soleh ini mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Di zaman Rasulullah SAW dalam mengawali dakwahnya itu ada sebuah kisah. Ada dua orang yang bersahabat, yang namanya Abdullah bin Ruwaha bersahabat dengan Abu Darda. Dari dua sahabat ini, yang masuk Islam duluan itu adalah Abdullah bin Ruwaha. Sedangkan Abu Darda ini masuk Islam setelahnya. Nah, Abdullah bin Ruwaha ini ketika dia mendapatkan kenikmatan hidayah, iman dan takwa dari Allah, dia mendapatkan kenikmatan luar biasa sehingga di dalam pikirannya hanya satu. Bagaimana caranya sahabatnya yang bernama Abu Darda ini juga bisa merasakan hidayah Allah. Sehingga akhirnya dia tahu ketika kaum Quraisy di Mekah waktu itu kan punya di dalam setiap kamarnya, di dalam rumahnya itu kan punya ruangan untuk pemujaan. Di situ ada patung-patungnya. Ketika Abu Darda tidak ada di rumah, Abdullah bin Ruwaha ini datang ke rumah Abu Darda, lalu dihancurkanlah patung-patung itu. Kemudian setelah itu dia pergi. Setelah tahu Abu Darda dia pulang, di ruang pemujaannya, di patung-patungnya kok banyak yang berantakan. Dia mikir, dan akhirnya dia tahu yang melakukan itu adalah Abdullah bin Ruwaha, sahabatnya sendiri. Ketika mengetahui yang melakukan ini adalah sahabatnya, muncul kemarahan di dalam hatinya Abu Darda. Tetapi seketika itu dia mikir, kalau yang melakukan adalah sahabatku sendiri, pasti ini ada sesuatu yang membuat dia berubah. Karena Abdullah bin Ruwaha dulu kan jahiliyah, juga penyembah berhala. Akhirnya apa? Karena Abu Darda ini sudah, kata orang Jawa itu istilahnya jawaban jero, wis ngerti jawaban jero hati ini. Akhirnya dia datang ke Abdullah bin Ruwaha dan akhirnya apa? Singkat cerita diceritakanlah kisahnya Abdullah bin Ruwaha. Akhirnya apa? Abu Darda pun ikut masuk Islam dan dia menjadi salah satu sahabat utama di hadapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu pengaruh teman ini luar biasa. Coba kalau kita melihat ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Dari 10 orang itu 6 diantaranya yang mengajak masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini pengaruh teman. Makanya orang-orang yang saling beriman, orang-orang soleh, ketika mereka saling bertemu, maka pertemuan itu bisa membersihkan kotoran dalam hatinya.
Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda, barang siapa ada seorang mukmin saling bertemu, lalu mereka berjabat tangan, bersalaman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka selama tangan itu masih berjabat tangan, belum dilepas. Makanya kalau salaman itu jangan gini aja, tapi harus agak digenggam ya, untuk menunjukkan komitmen kita dalam bersaudara. Jadi kadang-kadang ada orang itu salaman kan cuma gini aja, atau ujungnya gini aja, dipegang erat, terus kemudian agak lama, seperti menunjukkan ghirah bagaimana kita ini bersaudara. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pengaruh teman itu luar biasa. Makanya dulu pernah saya ceritakan kisah orang yang membunuh 100 orang, dia ingin bertobat, dia bertemu dengan seorang alim, kalau engkau ingin bertobat, kamu harus meninggalkan kampung durjana itu, dan kamu harus hijrah ke kampung itu. Di kampung itu banyak orang-orang soleh. Kalau engkau masih belum bisa hijrah dari kampung sebelummu, maka engkau akan sulit untuk menjalankan tobatmu. Makanya kalau kita ingin menjalankan ketaatan kepada Allah, salah satunya adalah kita harus berteman dengan orang-orang soleh. Dan orang-orang yang soleh ini nanti akan membantu kita, memberikan syafaat dengan izin Allah di akhirat, sebagaimana yang dulu pernah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, tempat yang bisa mengistirahatkan hati karena para ulama adalah mengingat kematian. Jadi orang itu, Pak, kadang-kadang itu lupa bahwa hidupnya di dunia ini hanya untuk mengumpulkan amal, karena tempat kembalinya adalah kampung akhirat. Nah, dengan kematian ini mengingatkan kepada kita. Makanya ada kisah hijrah itu yang cukup menarik. Gara-gara apa? Dia pernah menjumpai orang yang meninggal dunia. Dari proses sakaratul maut hingga dia meninggal dunia, sampai dia juga ikut prosesi memandikan hingga memakamkan. Dia mikir, seandainya diri saya seperti ini, saya gimana? Akhirnya apa? Allah mendatangkan hidayah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimahullah, hal ini pun juga dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang begitu masyhurnya. Beliau kalau hatinya itu sudah mengeras, kalau hatinya ini sudah terasa berat untuk beribadah, dia mendatangi orang-orang yang sakit parah, yang akan diperkirakan akan meninggal dunia. Dan kalau ada orang itu mengalami sakaratul maut, dia ikut hadir di situ untuk melembutkan hatinya. Makanya kita ini kadang-kadang disuruh ke pemakaman itu untuk mengingat mati. Jadi ke kuburan itu tidak hanya Jumat Legi, Pak. Ya terserah mau kita kapan menjenguk atau menziarahi kerabat kita yang sudah mendahului. Kemudian mengucapkan doa salam. Intinya apa? Di akhir doa itu disebutkan, insya Allah kami yang akan menyusul kalian. Jadi ketika masuk area kuburan, kita mengucapkan salam untuk menghuni kubur. Kalau kita lihat terjemahannya dari doa itu, insya Allah kami yang akan mengikuti kalian. Artinya apa? Menyusul untuk kematian. Makanya mengingat mati ini mengisyaratkan hati, Pak. Hati yang begitu keras ya, dengan segala kesibukan dunia. Dengan mengingat mati, akhirnya hati kita ini menjadi lembut. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Orang yang mengingat kematian itu bukan berarti takut mati, bukan. Tetapi dia mengingatkan dirinya akan kematian. Sehingga apa? Dia menyiapkan dirinya menghadapi kematian. Sehingga akhirnya dia menjaga dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan dia. Karena apa? Karena perbuatan itu bisa menyebabkan su'ul khotimah. Makanya dia berusaha menjaga dirinya agar ketika bertemu dengan kematian, dia memohon kepada Allah agar menjadi husnul khatimah. Kemudian yang keempat, tempat mengisyaratkan hati adalah, kata para ulama, adalah senantiasa bersama dengan Al-Quran. Karena sahabat Utsman bin Affan mengatakan, lamma tahurat qulubukum lamma sabihat min kalami rabbikum. Orang yang hatinya bersih tidak akan kenyang dengan membaca Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran itu semakin dibaca, semakin menerangkan hati. Makanya Ibnu Taimiyah pernah berkata, Al-Quran adalah obat mujarab untuk hati. Al-Quran menjadi obat bagi hati yang terkena subhat,
dan juga terkena syahwat. Di dalam Al-Quran juga terhadap penjelas di mana kebatilan dienyahkan oleh kebenaran dan penyakit subhat yang merusak bisa pergi karena adanya ilmu dan keinginan yang baik. Maka hakikat sesuatu begitu jelas karenanya. Dalam Al-Quran terhadap berbagai hikmah yang bisa dipetik, terdapat berbagai nasihat yang baik untuk memotivasi dalam beramal dan mengingatkan kita tentang kejelekan dan perbuatan dosa. Kemudian di dalam Al-Quran juga terdapat perkataan atau kisah-kisah pelajaran yang menjadikan hati kita ini menjadi hati yang semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan obat yang paling mujarab itu adalah Al-Quran, obat bagi hati. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 57, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, di mana Al-Quran itu bisa menyembuhkan bagi penyakit yang ada di dalam hati dan petunjuk serta rahmat bagi orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Isra di ayat ke-82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khassara." Dan kami turunkan Al-Quran, yaitu sesuatu yang bisa menjadi penawar hati, obatnya hati, dan rahmat bagi orang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu tidak bisa menambah kecuali kerugian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW sebagaimana hadis di awal tadi mengatakan, setiap anak Adam, setiap manusia pasti beramal, pasti berbuat, dan mereka pasti akan merasakan lelah dan letih. Maka barang siapa yang lelahnya, letihnya, capeknya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang lelah, letih, capeknya kepada selain itu, artinya apa? Lelah, letih, capeknya dari perbuatan dosa dan maksiat, maka dia akan mendapatkan kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila diri kita ini lelah, terutama hati kita lelah, maka hati kita ini perlu diistirahatkan. Dan tempat istirahatnya hati adalah keempat hal tadi. Pertama adalah majelis ilmu, kemudian yang kedua senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh, yang ketiga adalah senantiasa mengingat kematian, dan yang keempat adalah senantiasa bersama dengan Al-Quran. Maka barang siapa yang sering berkunjung ke empat tempat ini, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sering mengistirahatkan hatinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.